Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Tia Listiati SST Par MM Par dengan NIDN 0431038409. Saya adalah salah satu dosen program studi Diploma 4 Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Sebagai dosen, saya melakukan tridharma perguruan tinggi yang berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini saya sedang membuat video pengajaran untuk persyaratan sertifikasi dosen, yaitu untuk kerja perguruan tinggi atau PDD UKT PT khususnya di dalam pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengolahan roti dan kue yang mana dilakukan oleh mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa Diploma 3 Perhotelan dan Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan Politeknik Pariwisata Prima Internasional dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Pertemuan ini terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 7 minggu teori dan dilanjutkan dengan UTS di minggu ke-8 dengan pertemuan praktik di minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 dan pada pertemuan minggu ke-16 akan ditutup dengan ujian akhir semester. Mata kuliah pengolahan roti dan kue ini mempelajari 40% teori dan 60% praktek, yang mana praktek dilakukan di laboratorium pastry dengan mengolah produk roti dan kue. Dalam penyampaian materi di kelas, saya menerapkan metode DIA atau singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam penyampaian materi di kelas tersebut, saya sampaikan dilakukan dengan menyampaikan materi melalui ceramah di kelas dengan berbagai interaksi bersama mahasiswa dalam bentuk diskusi, presentasi, tanya jawab, dan adanya problem yang terjadi pada saat operasional praktek di laboratorium pastry. Teknik delivery ini juga saya lakukan melalui praktek laboratorium di kampus. Capaian pembelajaran mata kuliah pengolahan roti dan kue ini yaitu memahami ilmu pengolahan roti dan kue dan kegunaannya di bidang bisnis perhotelan serta mengetahui sumber-sumber data untuk dapat mendemonstrasikan produk pengolahan roti dan kue. Kemudian menganalisis jenis-jenis yeast good, menganalisis bahan pangan atau komoditi dari yeast good, menganalisis persiapan atau pengolahan bakery produk untuk patisserie, memahami tentang gato, tort, and cakes, dan penggunaan bahan dalam pengolahannya. Kemudian memahami penyimpanan gato, tort, and cakes, dan menjelaskan mengenai persiapan pembuatan fillings, coating, icing, dan decoration. Mata kuliah ini menggunakan kurikulum dari The Asian Mutual Recognition Assessment atau disebut MRI. MRI ini adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja di antara negara-negara Asia Tenggara dengan mengakui kualifikasi pendidikan serta sertifikasi yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota lainnya. Dalam penggunaan kurikulum MRI ini dapat membantu memfasilitasi para lulusan untuk diakui pendidikan dan pelatihannya di negara-negara ASEAN yang pada akhirnya memudahkan menggerakkan tenaga kerja yang standar di wilayah negara-negara ASEAN. Pada pelaksanaan perkuliahan teori, saya melakukan pertemuan di kelas dan perkuliahan praktik di laboratorium pastry kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Pada perkuliahan teori, saya menitik beratkan pada penyampaian konsep teori dan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi, diskusi, dan aktivitas kerja lainnya
dengan kegiatan utama adalah penyampaian informasi, presentasi, diskusi kelompok, dan latihan dalam ruang kelas dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan untuk mencakup pemahaman konsep meningkatkan pengetahuan yang berlangsung pada operasional di bagian bakery dan pastry. Pada perkuliahan praktek, saya lebih menekankan pada penerapan konsep dan teori yang dilakukan pada situasi praktis. Mahasiswa belajar melalui pengalaman langsung dalam pembuatan roti dan kue. Mata kuliah pengolahan roti dan kue ini membahas yaitu pemahaman produk yeast good dan pemahaman komoditinya. Kemudian pemahaman bagaimana pembuatan yeast good, kemudian pemahaman penggunaan peralatannya, kemudian pemahaman teknik-teknik dalam pembuatan produk yeast good tersebut, lalu pemahaman penyimpanan yeast good tersebut, kemudian pemahaman berbagai produk bakery, pemahaman berbagai macam penyimpanan bakery produk, pemahaman definisi gato, tort, and cakes, lalu pemahaman pembuatan gato, tort, and cakes, pemahaman bahan dasar, filling, coating, icing, dan decoration dalam pembuatan gato, tort, dan cakes, dan kemudian memahami teknik dekorasinya, dan juga memahami penyimpanan dan penanganan produk gato, tort, and cakes. Hal yang terpenting dalam mata kuliah pengolahan roti dan kue adalah mahasiswa diharapkan memahami banyak hal mengenai dasar metode pengolahan roti dan kue, dan mahasiswa dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dan juga berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang profesional di bidang kulineri, khususnya bakery dan pastry, dan juga menjadi seorang yang kompeten dalam industri perhotelan. Mahasiswa diharapkan dapat menghadapi tuntutan industri perhotelan yang terus berkembang, yang pada akhirnya mahasiswa mampu memberikan gambaran tentang teori-teori operasional dan pelaksanaan yang langsung di dalam operasional bakery dan pastry. Yang terakhir, mahasiswa siap terjun ke dalam industri perhotelan, khususnya di bidang bakery dan pastry. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 10% kehadiran, 10% tugas, 20% praktek, 25% UTS, dan 35% UAS. Kehadiran adalah yang terpenting dalam pencapaian keberhasilan di mata kuliah ini. Jika kehadiran mahasiswa tidak mencapai 80% dari kehadiran, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan mendapatkan nilai akhir E. Karena disiplin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan mahasiswa yang sukses di bidang perhotelan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan mata kuliah pengolahan roti dan kue semester 2 Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai prepare and produce yeast good. Ada yang tahu apa itu yeast good? Ragi yang baik. Ada lagi? Yeast good. Jadi goods-nya ini bukan berarti adalah baik, tetapi adalah produk, betul ya. Gitu. Nanti kita akan bahas terlebih dahulu teori tentang yeast good. Kemudian setelah itu nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuat produk yeast good. Oke, kita lanjut ya. Di sini mahasiswa itu dapat memahami bahan dasar pembuatan dari roti, kemudian memahami metode pembuatan roti, dan juga terakhir adalah memahami teknik pembuatan roti. Jadi selain metode, tekniknya pun kalian nanti akan bisa memahaminya, gitu ya. Oke. Kemudian tipe dari produk yeast good itu ya, atau yeast product itu ada dua, yaitu yang pertama ada sweet yeast goods dan yang kedua adalah savory yeast good.
Kalau sweet sudah tahu ya, berarti produk yang manis, betul. Kalau yang savory ada yang tahu? Ya, asin atau gurih, betul. Contohnya apa kira-kira? Garlic bread, betul ya. Baik, lanjut ya. Baik, dalam pembuatan adonan untuk membuat biskuit atau roti ada bahan yang sangat utama. Itu dalam bahan dasar utama itu ada 4. Yang pertama ada tepung, kemudian yang kedua ada air, yang ketiga ada ragi, dan yang terakhir garam. Jadi dalam 4 bahan dasar ini kalian sudah bisa membuat roti. Nah, kemudian jika adonan ini diolah lagi ya, misalnya dari 4 bahan ini, itu bisa ditambahkan, misalnya ada susu, telur, gula, dan sebagainya. Jadi dia akan menjadi rich product. Kalau tadi ini hanya roti yang plain. Ada plain bread, ada rich bread gitu ya. Nah, kalau ada penambahan telur, gula, lemak, dan sebagainya, mungkin misalnya ada beef, atau misalnya ada chicken dan sebagainya, itu bisa menjadi rich product ya gitu. Oke, yang pertama bahan dasarnya adalah tepung. Nah, tepung ini fungsinya itu bisa mengembangkan gluten. Jadi tanpa adanya di sini gluten ya, gluten ini jadi terbentuk karena adanya air. Jadi kalau misalnya si gluten ini tidak bertemu tepung ini tidak bertemu dengan air, jadi nanti tidak akan terbentuk gluten gitu. Nah, kemudian dari flour ini ada 3 macam yang dibuat untuk roti. Tuh, kemudian semakin tinggi kadar gluten, semakin tinggi juga proteinnya. Nah, ini kita lihat ada tipe-tipe dari tepung. Yang pertama hard flour itu proteinnya sangat tinggi, itu yang paling tinggi. Itu berkisar dari 12 sampai 14%. Ini protein sedang itu kandungannya ada 10 sampai 11% ya proteinnya. Kemudian yang terakhir adalah soft flour. Soft flour itu proteinnya paling rendah, biasa digunakan untuk cookies gitu. Nah, kemudian yang kedua ada komposisinya itu ada water atau air. Nah, ini water ini membantu untuk proses pembentukan gluten. Kalau misalnya dalam pembuatan roti itu tidak ada airnya, maka tidak terbentuk adanya gluten. Kemudian juga mengontrol suhu adonan, melarutkan garam, dan menyebarkan bahan-bahan non-tepung. Di sini kalau kekurangan air dalam membuat roti, nanti bahan-bahan yang lain tidak bisa tercampur rata. Maka dari hal itu biasanya ada roti yang tidak mengembang, itu bisa disebabkan karena kurang adanya kandungan air gitu ya. Yang ketiga adalah yeast. Nah, yeast ini tadi ya, ini adalah wacana atau bahasan pokok dari materi ini. Itu yeast adalah suatu mikroorganisme bersel satu yang mana itu tergolong ke dalam keluarga cendawan. Nah, yeast ini berfungsi meringankan adonan, mengembangkan adonan juga. Tetapi kalau misalnya kebanyakan, nanti yeastnya itu akan keluar baunya. Baunya itu sama seperti asam ya gitu. Dan ini ada 3 tipe yeast. Yang pertama ada ragi padat, yang kedua ragi kering, dan yang terakhir adalah ragi kering aktif. Ini adalah yang biasa digunakan kalau kita membuat roti. Ini yang sudah lazim biasa digunakan adalah instant dry yeast atau ragi kering aktif. Kemudian yang terakhir adalah garam. Ya, garam itu tentu pengatur rasa ya, menjadi rasanya lebih gurih, lebih salty dan savory. Kemudian menahan kelembaban kue atau roti, menyerap air, memutihkan serat roti, dan mencegah pembentukan dan pertumbuhan bakteri, dan juga menyimpan gas CO2 atau karbon dioksida.
Nah, kemudian ini kita bahas metode pembuatan roti. Metodenya itu ada 3. Nah, yang kita tahu ini yang biasa digunakan itu yang pertama adalah straight dough. Jadi ada rangkaian pembuatannya itu langsung serentak. Misalnya kita sudah menimbang bahan-bahannya, langsung kita mixing, diaduk semua ya. Kemudian setelah itu sudah kalis, difermentasi. Setelah difermentasi, di knocking back, dikeluarkan gas CO2-nya ya. Setelah itu kalau sudah di knocking back, ditimbang. Misalnya mau 35 gram, mau 400 gram. Nah, setelah itu kita pembentukan awal itu adalah first molding. Dibentuk, misalnya mau dibuat kepang atau mau dibuat panjang, lonjong, bulat dan sebagainya. Kemudian setelah itu diistirahatkan, intermediate proof. Jadi seperti pengembangan yang kedua. Nah, pengembangan yang kedua, setelah itu dibentuk akhir. Setelah dibentuk akhir, lalu ada final proofing. Final proofingnya itu ada di bread proofer, jadi tidak disimpan di ruangan atau misalnya disimpan di dalam wadah. Jadi masuk ke bread proofer itu final proofing dan terakhir adalah baking. Di baking, setelah baking keluarkan, dikuling, disimpan di rak pendingin. Jadi tidak boleh ditaruh di atas tray saja. Kenapa? Karena nanti uap panasnya itu kembali lagi ke dalam roti dan dia membuat uap panas itu membuat rotinya basah. Kemudian tidak cepat kering, akhirnya malah cepat basi gitu dan jamur gitu. Makanya harus didinginkan, keluar udara dari atas sampai bawah. Jadi tidak hanya ke atas saja. Jadi disimpanlah di cooling rack. Gitu ya. Sourdough sama ya. Modelannya seperti ini, permanent dough, sponge dough. Jadi dia buat biang terlebih dahulu, nanti dicampurkan ke dalam adonan straight dough itu. Tetapi banyak yang menggunakan yeastnya itu adalah dari cuka apel atau dari asam-asam yang lainnya. Jadi dia terbentuk sendiri yeastnya alami gitu. Makanya kalau namanya tadi sourdough itu lebih sehat gitu. Begitu, ini adalah metode pembuatan roti dengan metode straight dough. Baik. Ada yang ditanyakan tidak? Boleh, silahkan. Tadi kan pas di awal itu kan ada 3 jenis. Iya. Hard, soft, sama yang itu. Kalau seandainya saya ingin membuat dough starter untuk sourdough, Iya. itu masuknya tepung. Baik, untuk membuat starter atau sourdough kita gunakan tepung hard. Ya, karena biasanya roti itu kita gunakan tepung yang hard flour karena glutennya itu proteinnya tinggi sehingga gluten yang terbentuk itu lebih tinggi juga. Dan gluten ini apabila terbentuk akan membuat suatu roti menjadi kenyal. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang soft flour atau medium, jadi kekenyalannya roti itu tidak dapat. Makanya untuk roti itu gunakanlah yang hard flour. Baik, gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk materi hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membuat roti ya. Kita akan praktek membuat roti. Oke. Roti yang akan kita buat adalah roti French bread atau baguette. Baik. Kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini kita gunakan tepung kantor. Kemudian ada yeast, lalu salt dan butter, dan yang terakhir ada water. Nah, untuk pembuatan kali ini kita buat secara manual ya. Oke, silahkan siapa yang mau memulai. Sudah cuci tangan semuanya? Sudah. Ya, silakan. Ya, dari siap. Asia, Asia. Silakan Asia. Oke, yang pertama bahan kering terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau tuang-tuang? Oke, Citra. Ya, yes. Ya. Lalu sedikit demi sedikit air. Boleh. Dan yang ini garam dengan butter itu terakhir ya, karena ini sulit untuk bercampur dan nanti akan menghambat pertumbuhan dari yeast. Oke, sekarang bisa dimulai aja. Oke, nanti setelah ini kita bagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti setiap kelompok dapat mulai masing-masing ya. Oke, sudah ada kelompoknya? Sudah ada. Oke, berapa kelompok? Satu kelompok berapa orang? 4. Berarti 2 orang. Oke. Oke, siapa? 2 orang ya. Oke, ingat ini kalau sudah tercampur setengah kali baru masukkan garam dengan butter ya. Pakai mesin. Semua ya. Baik. Ini sudah setengah kalis. Nanti boleh dibagi berapa tadi? 4 kelompok ya. Bagi 4 kelompok. Kemudian kita uleni gantian bersama-sama. Ini boleh dituangkan ya. Ini garamnya terakhir. Dimasukin. Sambil garamnya kena, sambil diuleni sambil kena. Oke, saya boleh coba contohkan ya. Ini kita boleh pukul-pukul ya, atau kita ditekan dengan menggunakan ini ya. Ya, sambil sedikit-sedikit dikenangkan ke dalam garamnya sampai terus halus. Oke, silakan ya sampai dengan halus. Ya. Saya kan. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ini nanti kan yang matangnya. Oh iya. Yang matangnya kurang lebih 15 menit. Ini langsung aja ke sini lagi Pak.
dalam oven harus scoring dulu ya. Oke, caranya scoring adalah kita buat agak miring biar dia bisa terbelah gitu ya. Jadi dia boleh sejajar agak miring dulu. Ini ya. Jadi tidak menggunakan tepung, boleh menggunakan tepung, tapi tidak apa-apa. Gitu ya. Boleh? Mau coba? Silahkan. Ini juga. Boleh? Agak miring ya, biar mudah terbelah. Yang lain udah coba? Sudah, stop. Sudah, cukup? Nadia? Tunggu yang ini dulu ya. Nanti setelah ini kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius. Karena ini tidak mengandung gula, jadi suhunya harus tinggi. Ini dipegang. Oke, sip. Silakan masukkan ke dalam oven yang sudah 200 derajat. Boleh dibantu biar enggak salah ya. Salah. 1, 2, 3 boleh. Ini sudah jadi ya produknya. Ini French bread yang buatan kalian tadi. Nanti setelah ini bisa dibuat macam-macam. Bisa buat garlic bread, bisa dibuat crouton, bisa dibuat bruschetta dan sebagainya. Jadi untuk mata kuliah pengolahan roti dan kue ini sudah selesai untuk bagian biskuit ya. Baik, kalau begitu cukupkan untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Sama-sama, makasih ya.